Pada kesempatan kali ini saya sebagai pribadi dan hari ini pertama kali seumur hidup, pertama kali selama saya bikin video, jadi mengatasnamakan pribadi dan akan berbicara pribadi, yang pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa berita yang sudah mulai diangkat oleh mohon maaf keluarga saya sendiri, yang memang sejak awal dari bertahun-tahun kita menutup, kita tidak bicara, kita bagaimanapun menjaga karena ini persoalan internal dan keluarga. Namun hari ini terpaksa kita buka, kita beberkan semuanya untuk menghilangkan syak, kemudian menghilangkan prasangka-prasangka yang sifatnya negatif dan merugikan terhadap dakwah dan Islam. Baik, supaya tidak terlalu jauh, perhatikan apapun yang dibawa oleh pihak musuh saya itu untuk menghancurkan Islam. Jadi bahasanya seperti ini, sampai ada terdengar oleh saya diminta materai, bertanda tangan di atas materai untuk mengakui bahwa santri ini pernah ditiduri atau dicabuli atau apapun namanya oleh saya sendiri kepada media kuasarakyat.com oleh pengacara saya. Ini sudah dipersiapkan, akan Anda kalau tidak segera mencabut apa yang sudah Anda sebarkan di media, Anda pun juga akan terseret karena sudah mencemarkan nama baik agama, nama baik pesantren, nama baik nama kiai. Bukan saya pribadi. Kalau nama saya pribadi mau dihancurkan sekalipun, mau busuk sekalipun, tidak masalah. Jadi perhatikan, kuasarakyat.com media, Anda kalau tidak mencabut itu semuanya, karena berita-berita yang Anda muat itu semuanya hampir semuanya adalah satu bom besar untuk menghancurkan Anda sendiri. Anda sudah mengangkat berita yang tidak sesuai dengan faktanya, Anda harus pertanggungjawabkan, dan pengacara saya sudah siapkan itu semuanya dengan tuntutan perlakuan tidak menyenangkan, kemudian pencemaran nama baik. Padahal ini belum selesai. Kami hari ini akan buka seterang-terangnya, sejelas-jelasnya sebagai klarifikasi bahwa berita itu adalah berita bohong dan fitnah. Nah, langsung saja, di dalam keluarga kami itu ada seorang istri yang sejak dulu bertahun-tahun ada penuh dengan kecemburuan dan banyak hal, sampai tidak usah kepada orang-orang, tidak usah kepada orang-orang yang tidak dikenal, orang yang sudah kita anggap anak pun itu dicemburui. Anak usia 16 tahun dicemburui, tidak usah ke situ. Umi saya dicemburui, artinya apa? Beberapa bulan yang lalu kami diuji semakin dahsyat. Jadi seorang istri yang durhaka kepada suaminya dengan memusuhi mertuanya, tidak suka mempunyai suami yang berusaha taat kepada uminya. Karena ini yang saya lakukan dari kecil sampai sekarang, sering terjadi seperti itu dari awal sampai akhir. Terakhir umi saya sampai kemudian sakit. Mohon doanya semoga segera dipulihkan. Beliau terkena jantung, dan ini menjadi satu peringatan yang syok bagi saya. Karena apa? Karena adanya pertikaian, bukan pertikaian secara langsung meskipun, tapi perang dingin lah bahasanya. Saya harus ke sana, saya harus minta ridhonya beliau, karena seumur hidup sampai kemarin itu baru pertama kali beliau mengatakan tidak ridho kepada saya. Karena apa? Karena masalah dengan istri. Pada akhirnya sesuai dengan sesumbarnya, dari awal sampai akhir, ketidaknyamanannya di pondok ini karena tidak diberi kekuasaan. Dia sempat bilang, jadi mantan istri saya ini sempat bilang bahwa kalau misalkan nanti saya tidak ada di sini, di pondok ini, di Al-Jalil ini, artinya dari awal karena sudah tidak diberikan kekuasaan. Nah, sampai
detik itu dia mengatakan, andai saya, di depan mata saya sendiri, andai saya keluar akhirnya dari Al-Jalil, dari pondok ini, maka sampean harus keluar dan pondok ini harus dirobohkan, semua harus dihancurkan. Ini sesumbernya dulu. Padahal 1 atau 2 jam sebelumnya kami masih ada di kamar dan saya tidur di kamar bersama beliau, bersama istri saya, bersama anak saya, tidak ada apa-apa. Tapi berhubung ada kesempatan untuk kemudian menjatuhkan saya, mungkin ini sudah skenario, sudah dilakukan, dipersiapkan dari dulu sampai kemudian mendapatkan kesempatan, jadilah. Lalu dengan kebiasaan saya ketika mengevaluasi santri, dia tidak cocok. Kemudian saya ada di situ, dikabarkan ada pintu rahasia. Pintu rahasia bagaimana? Semuanya pada tahu. Yang bikin sudah tahu semuanya, santri tahu semuanya, keluarga tahu semuanya. Itu pintu untuk saya supaya bisa ngajar di waktunya hari Rabu kepada putri. Kalau misalkan saya lewat jalannya putri, saya akan lewat di depannya kamar putri, saya akan lewat di depannya ruang kamar mandi putri, saya akan lewat di halamannya putri. Itu tidak mungkin. Ya, jadi pintu itu pintu musola umum, meskipun di Madura dimanapun biasa. Jadi pintu di belakang, kemudian samping, bahkan kanan kiri kadang ada pintu. Seperti di masjid-masjid, di mihrab juga seperti itu. Nah, ini semuanya adalah kesempatan dia untuk memelintir. Dan sampai detik ini kemudian ada sampai katanya mengatakan, saya mengaku sudah menikahi ustadzah 1 minggu. Perhatikan, kita akan buktikan di pengadilan. Kali ini kita akan lanjutkan membahas terkait dengan kasus yang sangat viral dibahas di media sosial terkait dengan Fahim Mawardi. Kiai Muhammad Fahim Mawardi membantah tudingan selingkuh dan pencabulan kepada para santriwatinya. Tudingan itu muncul setelah pemilik Ponpes Al-Jalil, Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, itu diadukan istrinya ke polisi. Fahim juga menyebut jika sosok yang mengadukan dirinya ke Polres Jember itu bukan istrinya. Wow, perempuan itu memang pernah menikah dengan Fahim. Namun kata Fahim, dia sudah menceraikan perempuan tersebut. Sebenarnya dia itu sudah saya talak, kata Fahim kepada Detik Jatim Jumat tadi ya. Katanya sudah ditalak ini guys. Tapi inilah bantahan dari si Fahim Mawardi untuk satu poin ini. Kemudian Fahim menepis semua tuduhan yang mengarah kepadanya. Dia menganggap hal itu sebuah fitnah. Oke, Fahim menganggap ini adalah sebuah fitnah. Tetapi terkait dengan kebenarannya kita belum bisa pastikan. Saya kira ini sangat menarik ya, bagaimana kita lihat nanti seperti apa pihak kepolisian apakah mau menginvestigasi kasus ini, karena ini kasus pencabulan ini sangat sangat membuat kita geram semua. Ini kasus yang sangat kurang ajar dan keji. Kalau ingin menunjukkan atau ingin mencari kebenaran, tentunya si Fahim Mawardi ini bisa melaporkan balik si mantan istrinya katanya ya, karena sudah ditalak. Soal kamar khusus, nah ini ada kamar khusus yang ada di ponpesnya. Fahim mengatakan bahwa itu adalah sebuah studio. Wow, di ponpes ada sebuah studio ternyata. Kita lihat studio apa ya. Biasanya studio itu dipakai para santri. Oh, para santri. Itu bukan kamar khusus, tapi sebuah studio. Berarti santrinya ini banyak yang YouTuber gitu lah. Kita lanjut lagi. Fahim mengakui aktivitas di studio itu terkadang sampai malam, tapi dia membantah jika dilakukan sampai pagi. Oh, dia membantah lagi terkait sampai paginya. Aktivitas pondok ini sampai jam 11 malam, setelah itu istirahat, jadi nggak benar kalau sampai pagi. Oh, gitu ya, tegasnya ya. Seperti diberitakan sebelumnya ini, istri seorang kiai di Jember mendatangi Polres Jember untuk mengadukan ulah suaminya yang diduga telah berselingkuh dan mencabuli sejumlah santriwati. Dugaan itu muncul berdasarkan rekaman CCTV. Bu Nyai, istri kiai, ini melakukan konsultasi ke Polres Jember, tanya ke bagian PPA Polres Jember. Beliau ini melakukan pengaduan jika Pak Kiai ini disebut sering kalau malam memasukkan santrinya ke dalam ruangan khusus berbentuk kamar atau ruang pribadi Pak Kiai, masuknya dari malam, keluarnya sekitar jam 1 sampai 3 dini hari. Kata Kanit Perlindungan PPA Satreskrim Polres Jember, Ibtu Diah Vitasari saat dikonfirmasi di Mapolres.